Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi di Today Sermon hari ini. Saya percaya kita saat ini dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, mari kita baca satu ayat yang terdapat dalam Yesaya 58 ayat yang ketiga-A. Yesaya 58 ayat yang ketiga-A berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Saudara-saudara, saya akan buka dengan sebuah cerita. Ada seorang anak muda beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu, membeli sebuah alat gym, yaitu treadmill. Seorang pemuda ini mengembalikan treadmill ini ke toko yang di mana dia membeli alat ini. Setibanya di toko, pemuda ini marah-marah dan ia berkata begini, saudara-saudara, "Tidak ada yang berubah. Berat badan saya juga tidak turun." Dia marah-marah di toko itu. Dia katakan kepada pegawai toko itu, "Saat saya beli alat treadmill ini, tidak ada yang berubah dari badan saya. Dan berat badan saya juga tidak pernah turun-turun." Saudara-saudara, dan pegawai ini menjawab sang pemuda ini. Dia berkata begini, "Bagaimana dengan pola makan Anda?" Dan pemuda ini pun menjawab, "Tetap banyak seperti biasanya." Jawab pemuda itu dengan terasa malu. Saudara-saudara, kerap kali kita mempertanyakan hal yang serupa, saudara-saudara, dalam pengiringan kita kepada Yesus. Kita menambahkan doa kita menambahkan doa puasa kita menambahkan jam pelayanan kita, namun tidak mengalami perubahan apa-apa. Saudara-saudara, jangankan melihat terobosan, saudara-saudara, jangankan melihat terobosan, bahkan kesembuhan, pemulihan, atau berbagai mujizat yang lainnya. Mungkin kita berdoa untuk pergumulan kita sudah menambahkan jam-jam doa kita sudah menambahkan jadwal ibadah kita, jam ibadah kita, tapi tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak mungkin mengalami mujizat, kesembuhan. Mungkin saat kita berdoa kita tidak mengalami jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Saudara-saudara, keintiman dalam hadirat Tuhan pun tidak kita rasakan. Dalam hati kita bertanya-tanya, pasti ada suatu pertanyaan dalam hati kita. Mengapa semua yang kita lakukan tidak pernah, seakan-akan Tuhan tidak pernah menjawab, apa seakan-akan Tuhan tidak mengindahkan apa yang kita lakukan. Padahal tujuan kita itu adalah baik. Kita menambah jam doa kita ikut berdoa puasa, kita menambah jam ibadah kita, mungkin dengan baca firman, saudara-saudara. Faktanya bukan Tuhan tidak mengindahkan, tetapi kita yang belum mau meninggalkan dosa. Ingat saudara-saudara, terkadang kita protes kepada Tuhan, "Saya sudah melakukan banyak hal yang baik kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak mengindahkan atau Tuhan tidak menjawab doa kita?" Mungkin Tuhan menjawab, tapi Tuhan menjawab tidak sesuai apa yang kita doakan. Saudara-saudara, terkadang kita marah, tapi cek diri kita, saudara-saudara. Bukan Tuhan tidak mengindahkan, tetapi kita yang belum mau meninggalkan dosa kita. Kita ingin berubah, tapi tidak terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kita harus cek diri kita. Apakah masih ada dosa yang menghalangi kita untuk bisa berubah? Saudara-saudara, bangsa Israel memprotes keadilan Tuhan. Mereka berkata seperti ayat yang kita baca tadi, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga?" Saudara-saudara, mereka berkata itu kepada Tuhan, menyingkapkan kebenaran, saudara-saudara, kepada Tuhan. Apa yang mereka sudah lakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, bukan Tuhan atau bukan Dia tidak memperhatikan atau mengindahkan perbuatan bangsa Israel atau perbuatan mereka. Namun ketika melakukannya, mereka atau bangsa Israel tidak juga meninggalkan kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hati bangsa Israel ini jauh dari belas kasihan. Lalu tangan yang seharusnya terulur memberikan bantuan digunakan untuk menekan sesama. Saudara-saudara, kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa meninggalkan dosa kita. Kita tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa meninggalkan dosa. Kita juga tidak dapat mengasihi Tuhan tanpa mempedulikan sesama. Saudara-saudara, apabila kita rindu mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, maka kita harus menyelaraskan iman kita dengan perbuatan kita. Apabila kita ingin mengalami perubahan dalam kehidupan kita, sekali lagi saudara-saudara, kita harus menyelaraskan iman kita dengan perbuatan kita. Satu kata untuk menutupi Today Sermon hari ini berkata begini, ketika hal baik yang kita tambahkan dalam kehidupan ini tidak memberi dampak,
artinya masih ada hal buruk yang perlu kita tinggalkan. Saya ulangi saudara-saudara, ketika hal baik yang kita tambahkan dalam kehidupan ini tidak memberi dampak, artinya masih ada hal buruk yang perlu kita tinggalkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mungkin terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang mampukan kami, mengingatkan kami untuk kami bisa dapat berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang ada, berkati kami semua yang mendengarkan. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, sekolah, studi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur. Haleluya. Amin.